Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, hari ini ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab dan kita bahas satu persatu. Siap? Pertanyaan yang pertama, ada yang bertanya, pedet umur 2 bulan sudah doyan makan rumput, udah makan bubur jagung, bermasalah enggak nanti ke depannya? Siap. Yang kedua, apa dampak embun pagi yang ada di rumput pada sapi? Oke. Yang ketiga, babon hamil 1,5 bulan tetapi masih keluar lendir dan berdarah lengket. Siap. Yang keempat, apakah bila mineral itu dicampur dengan air panas nutrisinya hilang? Dan bagaimana cara menangani pedet yang perutnya terlanjur buncit? Siap. Sedangkan yang kelima adalah, apakah sapi darah yang vulva vaginanya bengkak, hangat, dan memerah tapi tidak disertai dengan teriak-teriak, celingkrak-celingkrik, dan lain-lain, itu juga birahi? Nah, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 pertanyaan dari peternak yang hari ini akan kita bahas. Masih ditemani secangkir kopi, kita akan membahas satu persatu. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan tetap like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Mas Taufik Hidayat. Siap Mas Taufik. Dok, pedet umur 2 bulan, doyan makan rumput dan sudah makan bubur jagung. Apa bermasalah pada pertumbuhannya? Mohon infonya. Kita tahu Mas Taufik usia 2 bulan, artinya 8 minggu ya, itu sedang terjadi masa transisi lambung pedet dari fungsi 1, oke, menuju fungsi ganda. Di atas usia 5 sampai menuju 12 minggu, oke, itu akan terjadi masa transisi fungsi lambung. Nah, bila sapinya Mas Taufik Hidayat ini umur 2 bulan, sudah mulai doyan rumput, sudah mulai makan bubur jagung, apakah ke depan bermasalah pada pertumbuhannya? Tidak akan bermasalah, karena secara insting pedet umur 2 minggu saja dia sudah mulai belajar, 2 minggu 3 minggu sudah mulai belajar makan pupusan, makan jerami tipis-tipis seperti itu. Tidak ada masalah, kecuali Mas Taufik bila jenengan menjadikan bubur jagung tersebut sebagai makanan pokoknya si pedet, maka akan terjadi over hiperprotein, terlalu tinggi protein, terlalu tinggi karbohidrat, itu juga akan menyebabkan jembling pada pedet. Seperti itu Mas Taufik Hidayat. Pertanyaan yang kedua dari Mas Bilbulbullah. Salam ngarit Bres dok. Siap. Embun pagi pada rumput, apa ada pengaruhnya pada sapi? Nggih. Siap. Embun pagi, sapi disarankan digembalakan atau diangon itu di atas jam 10 pagi. Kenapa? Karena jam 10 pagi embun sudah mulai menguap atau sudah hampir habis, sudah menguap ya. Kenapa? Karena embun pada rumput itu menyebabkan salah satunya adalah kembung. Embun pagi pada rumput itu menyebabkan kembung dan menyebabkan diare. Jadi disarankan ketika jenengan ngerumputnya di pagi hari, maka sebisa mungkin diberikannya sore hari, dilayukan lebih dahulu atau diuapkan lebih dahulu. Seperti itu Mas Bilbulbullah. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Irdina Marsha. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sapi babon hamil 1,5 bulan kok keluar darah dan ada lendirnya lumayan banyak yang nempel di buntutnya. Itu tanda apa nggih? Dan solusinya? Siap.
Idealnya sapi bunting itu kan tidak birahi. 90-95% sapi bunting itu tidak birahi. Artinya dia tidak akan mengeluarkan lendir, mengeluarkan darah, dan tidak menunjukkan gejala birahi. Tetapi punyaan Mas atau Mbak Irdina Marsha ini 1,5 bulan keluar lendir, keluar darah, dan banyak Laskar Ngarit. Bisa jadi ini birahi, bisa jadi karena keluarnya darah pada saat bunting itu nggak boleh. Solusinya apa yang harus dilakukan? Jenengan bisa memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan, bunting atau tidak, sapi ini bunting atau tidak Laskar Ngarit. Bila bunting maka dilanjutkan dan perbaiki nutrisi. Bila tidak bunting maka jenengan harus memantau sapi ini harus birahi setiap 21 hari sekali. Bila ternyata setiap 21 hari sekali dia birahi, positif tidak bunting dan bisa dikawinkan. Siap. Jadi seperti itu rumusnya. 90-95% sapi bunting positif itu tidak akan mengeluarkan lendir, tidak akan birahi. Tapi kok ini diduga bunting 1,5 bulan kok birahi? Kok mengeluarkan lendir? Opsinya ada dua, ditunggu dulu 21 hari setelah keluar lendir ini. Kalau keluar lendir lagi berarti panggil kawin suntik. Periksa dulu, bila bunting pertahankan, bila tidak bunting dikawin suntik. Siap, itu solusinya. Pertanyaan yang keempat dari Ananda Ozi Putra. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, apakah mineral jika diseduh memakai air panas nilai mineralnya hilang, Dok? Siap, saya jawab. Ikuti kemasan, saran anjuran yang ada di kemasan, karena masing-masing mineral memiliki karakteristik reaksi yang berbeda. Ada yang boleh dipanaskan, ada yang tidak boleh dipanaskan. Silakan dibaca. Jadi saya tidak bisa menjawab gebiah uyah. Jadi silakan dibaca lagi mineralnya, anjurannya seperti apa, apakah harus memakai suhu ruangan air ya, atau harus menggunakan air hangat, atau harus menggunakan, atau bahkan hindari, kan biasanya hindari penggunaan air panas atau hindari diseduh dengan menggunakan air panas. Ikuti saran dari pabrik itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dok, bagaimana cara mengatasi sapi yang terlanjur buncit jembling sudah diobat cacing? Begini, jembling tidak melulu disebabkan cacingan, dan cacingan tidak selalu jembling. Itu rumus. Jembling tidak selalu disebabkan oleh cacing, tetapi cacingan juga tidak selalu jembling. Oke? Lalu kenapa kok jembling tapi kita bisa menjalankan SOP? SOP-nya adalah yang pertama, pastikan pedet ini bebas cacing. Nah, Dok, sudah saya beri obat cacing, ulangi. Jadi pemberian obat cacing yang pertama kandungannya harus tepat. Yang kedua, dosisnya harus tepat. Yang ketiga, pengulangannya harus tepat. Paling tidak obat cacing harus memenuhi 3 ini. Kandungannya gunakan spektrum luas, bisa pakai albendazole dan lain-lain. Oke. Lalu dosis harus tepat. Bila pedet kita 50 kilo, berikan sekisaran dosis 50 kilo. Lalu ulangi. Kenapa harus diulangi? Karena ada yang satu siklus cacing itu cuma 2 minggu, yang tidak mati dengan pemberian pertama. Maka dapat 2 minggu dengan ulangi. Sekarang diulangi, sekarang diberi 14 hari lagi, diulangi lagi obat cacingnya. Oke, sudah selesai. Apakah boleh diulang lagi? Boleh diulang lagi sampai 4 kali, tidak masalah. Terutama bila sapinya jenengan memang cacingan parah. Oke, dan tidak ada reaksi diare yang berlebihan dari pemberian obat cacing. Jadi obat cacing bisa diberikan 4 kali pengulangan dengan jarak setiap 2 minggu Laskar Ngarit. Oke. Lalu setelah diberikan obat cacing, apa yang harus dilakukan? Sabar. Itu yang pertama. Semua butuh waktu. Jadi tidak bisa jembling ini secara cepat, secara instan selesai. Oke, berikan obat cacing, ulangi. Sabar, perbaiki nutrisi. Hindari hijauan jerami. Berikan rumput yang segar, syukur-syukur bisa memberikan konsentrat dengan porsi yang sesuai.
Paling tidak 0,5 sampai 1% dari berat badan pemberian konsentrat. Jangan terlalu banyak. Jadi nutrisinya itu dipastikan masuk tanpa ada peran cacing di situ. Lalu hijauannya dia pilihan, lalu konsentrat dia masuk. Butuh waktu untuk kembali pulih, tidak bisa instan. Paling tidak 3, 4 sampai 5 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan. Nah, ketika nanti seiring waktu dia tumbuh, dia akan tumbuh menjadi proporsional bentuknya, Laskar Ngarit. Siap? Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Kartolokopi. Mau tanya dok, sapi saya darah, apakah ini termasuk tanda birahi? Apa tidak? Soalnya tidak mengeluarkan lendir, juga tidak teriak-teriak, juga kalau dinaiki temannya tidak mau. Tapi kok kemaluannya abang abuh anget, merah, bengkak, dan panas. Itu gimana dok? Siap? Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, ada 2 kondisi birahi yang tidak gini. Ada 2 kondisi birahi pada sapi normal yang gejalanya tidak muncul lengkap. Yang pertama adalah birahi pada babon yang baru nifas, baru melahirkan. Jadi setelah melahirkan, masa nifas atau involusi uterus, dia birahi pertama. Birahi pertama setelah melahirkan, biasanya gejalanya tidak dominan muncul semua. Oke, gejala yang kedua, kondisi yang kedua adalah birahi pertama dan kedua dari sapi doro. Itu gejalanya tidak muncul lengkap Laskar Ngarit. Maka dari itu selalu kita sarankan ke jenengan untuk sapi doro dan untuk sapi yang baru melahirkan, kawinkan di birahi kedua atau birahi ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya agar memang induk ini menunjukkan gejala birahi yang lengkap, indikasi bahwa hormonalnya itu sudah lengkap dan secara fisik dia sudah siap untuk bunting. Laskar Ngarit. Jadi itu kesimpulannya. Apakah ini merupakan gejala birahi? Bisa jadi, karena birahi tidak lengkap akan muncul pada sapi yang normal. Itu sapi setelah birahi pada induk setelah melahirkan dan birahi pada doro. Laskar Ngarit. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan. Semoga berkenan dan jangan lupa lemah teles Gusti Allah sing bales. Bantu channel Sahabat Satwa TV dengan klik like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.